Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Watini, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Public Speaking, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang menjadikan perkumpulan kita ini menjadi semakin bermakna. Semoga forum ini akan semakin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, terlebih bagi masyarakat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat beliau. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan juga rekan mahasiswa sekalian yang telah memperkenalkan saya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan pidato yang insya Allah bertemakan tentang generasi muda. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Prodi PG PAUD kelas B semester 5 dengan NIM 18620500003. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara tentang generasi muda di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1990-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai generasi pemuda yang memperintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbiosis tanah air kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada masa segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya untuk mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karena itu, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Tentu tidak dapat terbayangkan kan bagaimana masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi mudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua di zaman ini? Ini demi membentuk karakter idealis para pemuda. Hadirin yang terhormat, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang berpendidikan akan jauh lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, praktisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkiti pengaruh buruk sebagaimana telah dijelaskan tadi. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pula pada perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato singkat tentang generasi muda. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya, menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.